Hadir. Tiwi. Tiwi Sartika. Tiara Zahira. Hadir, Pak. Siva Lutfiah. Hadir. Hadir, Pak. Susan Susanti. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Dino. Hadir, Pak. Siti Fatima Az-Zahra. Hadir, Pak. Sugiyarti. Hadir, Pak. Taren. Hadir, Pak. Hari. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Bapak. Sahril hadir. Rosi. Hadir, Bapak. Rosi Aini. Hadir, Pak. Rifani. Ya, Rifani. Rida Resti. Rena. Pak. Rahma. Hadir, Pak. Pipit. Hadir. Nurul Huda. Nurul Halisa. Nurul. Nur Haifa. Nia Rahma. Nabila. Hadir, Pak. Muhammad Wildan Ramadhani. Muhammad dan Ramadhani hadir nggak? Amri Fawad. Muhammad Busairi. Hadir, Pak. Maya Hadir, Pak. Amini. Maya. Sedang dalam tadi Bapak izin dulu. Marsa. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Jayanti. Jayanti. Istighfar. Hadir, Pak. Istighfar. Hadir, Bapak. Intan. Hadir, Pak. Hasna. Hadir, Pak. Fikri. Fikri hadir nggak? Farhan. Hadir, Farhan. Pak. Fikri. Farhan. Fadilia. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Elina. Susi. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Astri. Hadir, Pak. Ari. Hadir, Pak. Arifa. Hadir, Pak. Anissa. Nurul Huda. Amelia. Hadir, Pak. Alvita. Alvita MBKM, Pak. Aisyah. Aisyah hadir, Bapak. Agnia. Aflah. Hadir, Pak. Aflah hadir, Pak. Adila. Hadir, Pak. Saya ulangi lagi. Anissa Nurul Huda. Farhan. Zulfikri Fikros. Maya.
Maya Amini Sukma. Maya hadir Hadir Pak di katanya, kolom Pak. chat. Tidak bisa on mic. Oh ya, oke. Muhammad Wildan Ramadhani. Linda Rahma. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Berarti Linda Rahma. Linda Rahma hadir nggak? Nggak ya. Muhammad Hadir Pak, Wildan tadi Ninda Rahma hadir Pak. Wildan Ramadhani hadir nggak? Tadi saya ACC. Muhammad Wildan Ramadhani. Nurul Halisa. Hadir Pak. Rifani. Tiwi. Hadir, Pak. Oke, saya simpan. Hadir Pak. Oke. Ya, adik-adik, hari ini kita masuk minggu ketiga. Materinya adalah penggunaan hewan uji dalam penelitian. Nah, pada minggu kelima, adik-adik nanti mengumpulkan PK ya terkait dengan riset stunting dengan hewan biomodelnya ikan, modelnya ikan, kemudian tumbuhan yang digunakan apa, dan di mana akan diajukan. Ya, itu topiknya tentang stunting. Tapi pada hari ini saya memaparkan penjelasannya terkait dengan hewan-hewan yang bukan yaitu primata. Nah, prinsipnya itu sama 5R dan penanganan hewan uji pasti ada teknik yang berbeda. Seperti dalam cara membunuhnya gitu ya. Itu bagaimana, cara nyuntiknya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana. Contoh pada pengambilan darah ya, kalau pada mencit dengan volume di atas 1 mili itu dilakukan pada vena orbitalis atau daerah mata. Tetapi pada ikan pengambilan darahnya bukan di mata, tapi di vena caudalis. Ya, itu ada beberapa handling animalnya yang berbeda, tapi pada prinsipnya menggunakan 3R dan 5F. Ya, nah di sini adik-adik dalam penggunaan hewan ya, baik untuk riset ataupun yang lainnya itu hewan itu bukan dimanusiakan tetapi harus di hewanan ya. Misalnya contoh Coca-Cola ya, lain minum atau nasi rasa yang enak, tetapi kelihatan kera tentu baik untuk kera ya, dan sebagainya ya. Misalnya yang digambar di depan gitu ya, kasih perhiasan, padahal mereka itu butuhnya buah-buahan, bukan make up yang glamor ataupun perhiasan yang penuhan. Ini kita lanjut slide kedua. Nah, primata itu merupakan
ke dalam kelompok ordo yang sangat tinggi nilainya untuk dipelajari dan dimanfaatkan manusia, di mana monyet dan kera merupakan kelompok hewan dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, dan tingkah laku paling dekat dengan manusia. Ya, ini primata sangat dekat dengan manusia, oleh karena itu baik dalam bentuk anatominya, fisiologi, lain dengan manusia. Nah, dalam ilmu ekologi, ada keilmuan ya yang membahas ekologi hewan, itu bisa dijadikan salah satu penelusuran kandidat obat ya. Apa kaitan keilmuan ekologi hewan dengan dunia farmasi, itu bisa dilihat behavior-nya. Contoh, di dalam dunia kehewanan itu kan tidak tersedia dokter, perawat, dukun pijat, paraji, dan sebagainya ya. Tetapi mereka memiliki insting yang sangat kuat. Misalnya monyet setelah melahirkan itu biar cepat nifasnya itu cepat kering, dia pasti akan memilih daun-daunan makanan tertentu untuk cepat recovery. Kemudian contoh yang digunakan di dalam dunia medis itu adalah baby kanguru. Ya, baby kanguru itu terpergi bayi ya. Itu touchscreen ya, touchscreen kontak fisik antara bayi dan orang tua. Ini mempererat tali ikatannya batin ataupun secara fisik. Nah, itu bisa mentransfer energi atau menyerap ya. Kemudian primata ke dalam dua subordo, yaitu subordo Anthropoideae seperti manusia, monyet, serta kera, dan subordo Prosimian seperti tupai, lemur, lori, Galapagos, dan tarsier. Primata digunakan dalam penelitian biomedis, uji coba vaksin, percobaan biologi reproduksi, dan berbagai penelitian. Nah, penelitian biomedis itu yang berkaitan dengan dunia kesehatan ya, entah itu buat pengembangan obat ataupun teknik dalam pembedahan. Kemudian uji coba vaksin, ini juga pas waktu COVID-19, kera juga sebagai salah satu hewan uji yang dilakukan pengujian terhadap kera. Kemudian biologi reproduksi seperti obat-obat yang memiliki efek samping ke sistem reproduksi, itu bisa menggunakan mamalia ataupun obat-obat yang tujuannya adalah memperbaiki sistem reproduksi, dan berbagai riset penelitian yang lain. Ini keberadaan mamalia ataupun primata ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pasti berguna. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh penelitian ya menggunakan hewan uji mamalia. Penelitian berbagai penyakit menular seperti TBC, herpes, hepatitis, malaria, AIDS, dan berbagai penyakit lain yang disebabkan bakteri, protozoa, virus, dan parasit. Nah, ini biasa digunakan untuk
persebaran penyakit yang disebabkan patogen, terutamanya virus. Kemudian uji coba vaksin. Nah, vaksin sebelum ke manusia itu harus diuji ke hewan. Nah, hewan yang berkerabat dekat dengan manusia salah satunya adalah monyet dan kera. Ya, ini untuk mengetahui satu efektivitas dari vaksin tersebut. Kemudian adalah efek samping yang akan timbul setelah diberi vaksin. Ya, itu menggunakan mamalia. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian biologi reproduksi, pengaruh obat-obatan terhadap janin, uji coba estrogen asal tumbuhan atau fitoestrogen sebagai pengganti estrogen sintetik dan fertilisasi in vitro. Ya, ini misalnya untuk pengembangan fertilisasi in vitro. Nah, latihannya dulu awalnya di hewan uji, ya, seperti inseminasi buatan ataupun teknik-teknik yang melengkapi bayi tabung seperti ITSI, kemudian pemanenan sel telur dan lain-lain. Nah, ini mamalia dalam percobaan bisa juga ya untuk mengetahui efek samping obat yang dikonsumsi pada ibu-ibu hamil ya. Jadi di sini kedudukan hewan uji sangatlah vital untuk manusia. Nah, penelitian nanobiologi dan tingkah laku ya. Ini untuk mempelajari masa depan adalah nanoteknologi atau ilmu-ilmu yang serba ramping atau sangat kecil. Ya, kemudian tingkah laku ya, walaupun mengamati tingkah laku hewan ya, kapan dia kondisi stres atau pembaca faktor lingkungan dan sebagainya. Nah, ini sering digunakan ya. Kemudian yang kelima, penelitian penyakit penuaan ya, seperti osteoporosis ya. Jadi untuk mencari kretek-kretek ataupun efek dari obat, efek samping itu diuji dulu di hewan uji sebelum dijual belikan ya. Karena kalaupun toko obat menjual obat dengan tidak manjur ya, maka akan kehilangan pelanggan. Tapi jika di instansi pemerintah yang apa-apa serba diatur ya, contohnya harus masuk jam berapa dan apa yang digunakan. Nah, kalau pakaiannya itu seperti anak sekolah, itu kadang bisa salah tafsir mana jadi dosennya, mana yang jadi pengasuh bocil-bocil gitu ya. Itu beberapa contoh penelitian menggunakan mamalia. Mungkin ada yang terlewat di slide depan selain kelima poin di atas apa? Atau sudah cukup lengkap? Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini walaupun hewan itu diatur menggunakan agar tidak menangani muncul tingkatan sampai tingkatan internasional. Kalau negeri oleh undang-undangan dasar, perundang-undangan nasional dan
perundang-undangan internasional. Nah, ini ada suatu komisi ya, Komisi Etik Penelitian Kesehatan atau KEPKA, dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan. Nah, komisi ini adalah salah satu yang diberi tugas ya, disumpah profesi itu bisa mengeluarkan hasil uji coba dari pemeriksaan ya, itu normanya demikian gitu ya. Kemudian Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Komisi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hewan ya, apalagi di era sekarang ya, perhatian ke mamalia juga sudah semakin lebih tinggi ya. Untuk warga-warga internasional itu yang di Pulau Bali itu warganya sudah mulai berusaha untuk melihat kecepatan atletnya ya. Kemudian prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian kesehatan yang memanfaatkan hewan percobaan. Lanjut. Nah, ini disepakati oleh World Medical Association di kota Helsinki 64 dengan norma Ethical Principle for Medical Research Involving Human Subject. Yang kedua, Deklarasi Helsinki diakui sebagai dokumen utama fundamental di bidang etik penelitian kesehatan untuk melakukan penelitian kesalahan klinik dan non klinik ya. Ini salah satu kebijakan atau wewenang ya, seorang auditor itu bisa mengaudit rekan kerjanya di pondok pesantren yang lainnya misalnya. Lanjut. Nah, ini dalam penggunaan hewan uji kita harus memperhatikan 3R ya dan 5F. Nah, 3R di sini adalah refinement, kemudian reduksi, dan satu lagi pengurangan, penggantian, dan substitusi ya. Kemudian penggunaan 5F. Nah, ini 5F adalah dia harus bebas dari rasa kekhawatiran, ketidaknyamanan, rasa sakit ya. Habitat di alam harus disesuaikan ya. Kita langsung ke 3R. Lanjut. Nah, ini sebelum ke 3R kita mengingat kembali ya bahwa hewan itu merupakan subjek for atau salah satu yang sering dibuat kajian etiknya karena sebagai subjek dan objek penelitian ya. Ini harus memiliki prinsip-prinsip bioetika ya, respect for animal, kemudian beneficence dan justice. Setiap peneliti menggunakan hewan coba yang harus menghormati hewan tersebut ya. Jadi peneliti itu tidak boleh semena-mena ya. Kalau sudah penelitian ya harus dikasih makan, walaupun itu tahapan aklimatisasi, harus dirawat. Nah, kalau tidak sempat merawat harus mempekerjakan orang untuk merawatnya. Yang penting tidak terbengkalai ya. Karena peneliti bisa jadi sibuk, jadi beberapa tugas dalam riset bisa dikerjakan oleh orang lain ataupun asisten riset ya.
Nah, ini for animal, setiap peneliti menggunakan hewan coba harus menghormati hewan percobaan tersebut. Artinya, kita tidak boleh semena-mena terhadap hewan yang akan diperlakukan. Kemudian yang kedua, beneficent, bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Artinya, penelitian itu bisa ada gunanya, tidak sebatas teoritis saja. Kemudian yang ketiga itu adalah justice, bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan. Nah, pemanfaatannya ini hewan dibedah berulang kali untuk menghemat jumlah hewan percobaan. Kemudian yang kedua memakai eutanasia yang rasa nyeri karena harganya lebih murah. Ya, ini alasannya itu muncul ya kenapa ada prinsip etika penelitian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Saya izin bertanya, Silakan Nabila. tapi ini mengenai kepra pada ikan, kalau misalkan tanpa bedah gimana Pak? Nggak apa-apa kan? Ulangi lagi pertanyaannya. Kalau misalkan kepkanya kepada ikan, tapi nggak ada di bedahnya gitu Pak, ujinya tanpa bedah. Bisa saja tergantung risetnya apa tujuannya dan bagaimana penanganan ikan tersebut. Baik, terima kasih. Ada lain? Ada yang lain? Atau lanjut? Pak izin bertanya, Silakan Sri. tadi yang justice kan bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan. Nah, itu ada yang memakai eutanasia yang menimbulkan rasa nyeri karena harganya lebih murah. Itu tuh tidak boleh memakai eutanasia yang itu atau bagaimana, Pak? Nah, misalnya eutanasia ya, sebagai peneliti menggunakan obat bius yang murah ataupun setengah dosis, itu juga tidak boleh. Nah, pasti eutanasia kan pembunuhan ya dengan sengaja, pasti menyebabkan rasa nyeri, tetapi rasa nyerinya itu harus diminimal mungkin, begitu ya. Nah, eutanasia itu macam-macam, ada yang di cervical dislocation, ada yang di setrum, ya, ada yang dibius, kemudian di cervical dislocation baru dibedah. Nah, eutanasia juga harus dilakukan oleh peneliti yang terampil, tidak boleh asalan. Kemudian harus diperhatikan juga kalau misalnya kemikalia ya, bagaimana dosis yang akan diberikan atau rute suntikannya lewat apa, ya itu eutanasia. Tidak boleh menggunakan yang murah-murah atau menghemat. Kita harus memperkecil atau setidaknya jangan terlalu banyak ketidaknyamanannya. Ya. Nah, penelitian juga biasanya pas tahun kemarin ya ada lowongan pekerjaan yang pekerjaannya hanya spesifiknya adalah penanganan hewan uji mencit. Keahliannya ya selain ijazah dan sebagainya, tapi keterampilannya adalah melihara mencit, itu ada lowongan tersendiri. Karena
untuk penelitian itu harus si penelitinya itu harus terampil dulu ke hewan ujinya, ya. Seperti MotoGP ya, balapan juga kan katakanlah rider dengan motornya itu kan harus compatible, ya, harus klop, ya, harus bisa dioperasikan, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian band vision di sini adalah bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Artinya, kalau penelitiannya hanya untuk hiasan saja, itu kan tidak ada manfaatnya. Berarti itu kan tidak mungkin akan lolos di screening etikanya. Lanjut. Kita masuk ke 3R ya. Ini ada reduction, replacement, dan refinement ya. Nah, pengurangannya itu penggunaan hewan uji dalam sekecil mungkin tetapi memberi hasil penelitian yang sahih. Ya. Ini untuk nomor reduksi itu bisa jumlah sampel yang dipakai. Nah, adik-adik kan nanti akan mendesain tersendiri ya berapa sampel hewan yang dipakai ya. Itu salah satunya adalah menggunakan rumus T-1 kali R-1 harus lebih besar daripada 15. T itu untuk treatment, R itu untuk ulangan atau repetition. Ya, ini yang poin yang pertama. Contoh dalam pengisian CAPK ya, masuknya dari reduksi itu di mana ya? Salah satu adalah penggunaan seminimal mungkin hewan uji yang digunakan, tetapi dengan seminimal mungkin itu harus merepresentasikan kondisi real di lapangannya ya. Yang kedua, replacement itu mengganti hewan percobaan dengan memakai organ, jaringan hewan, dan rumah potong. Ya, misalnya replacement itu kalau menggunakan latihan bedah-bedah gitu ya. Pertama ya bedahnya sapi, kambing, atau apa gitu ya. Tidak langsung mungkin diberikan potongan secara gamblang ya. Kemudian yang kedua itu ada replacement. Coba dibantu baca. Yang kedua replacement apa? Penggantian, Pak. Ya, penggantiannya bisa menggunakan organ, jaringan, atau hewan dari rumah potong. Kalau absolut, mengganti hewan percobaan menggunakan kultur sel atau kultur jaringan ataupun program komputer. Itu yang absolut. Kalau yang relatif itu hanya memakai tidak full tubuh itu dibedah semua ya, tetapi hanya beberapa parameter yang diamati ya. Kemudian yang ketiga, refinement, mengurangi rasa stres dengan memakai obat analgesik ya. Kalau mau disuntik mati ataupun dicekok mati itu juga perhatikan si obatnya gitu ya. Dan memakai masker analgetik, sedativa anesti, atau dengan melakukan dan prosedur secara benar dan dilakukan oleh tenaga ahli. Ya, ini refinement ya.
Jadi penelitian itu misalnya apalagi manusia itu hewan ujinya ya, kalau ngambil darah ya sebaiknya digunakan orang yang sudah terampil dalam mengurusi perminyakan, kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk yang refinement itu dilakukan oleh tenaga yang terampil. Biasanya peneliti itu memiliki sertifikat handling animal, gitu ya. Ada yang spesialisnya ikan, ada yang spesialisnya burung, ada yang mamalia, ada yang tikus-tikusan, monyet-monyetan, ataupun permencitan, kelinci, dan sebagainya, ya. Nah, peneliti juga kan harus katakanlah sama hewan juga harus akrab ya, atau tidak takut atau tidak jijik gitu ya. Apalagi yang menggunakan penelitiannya itu misalnya monyet gitu kan ya. Monyet kan badannya lumayan besar. Nah, kalau misalnya akan dilakukan bedahan atau dibunuh itu juga ada tersendiri. Nah, tadi prinsip 3R kita menurut dari 3R kita ke 5F. Nah, 5F ini yang pertama adalah freedom for hunger dan thirst, atau jangan sampai kekurangan makan dan minumnya. Nah, nanti adik-adik di kolom CAPK yang nomor pertama, yang 5F pertama itu menyantumkan makanannya itu diperoleh dari mana. Ya, cara ngitung dosisnya bagaimana. Ya, misalnya diberikan pelet. Nah, peletnya itu per ekor ada berapa, jadi sekali tebar itu ada berapa ekor, sekali tebar itu dikasih pakan berapa. Itu yang pertama, prinsip pertama. Salah satu contohnya dalam menyusun CAPK. Yang kedua adalah freedom for pain, injury, disease. Jadi harus terbebas dari penyakit. Ya, apalagi misalnya kandangnya nggak disiram-siram. Nanti si ampas itunya tuh di bawahnya itu kan ada fermentasi alkohol ya. Nanti bisa nular ke masakan yang lain dan menjadi amis. Ya, itu yang freedom for hunger and thirst. Yang kedua, freedom from pain, injury, dan disease. Terbebas dari nyeri, insomnia, dan penyakit lainnya. Ya. Nah, ini freedom from pain itu udah digalakan program promotif pencegahan penyakit ya, seperti biosecurity, vaksinasi, dan medika, obat-obat dalam. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya ini rasa hewan uji juga harus disediakan fasilitas yang nyaman gitu ya. Caranya membuat kandang dengan ukuran yang sesuai dengan lingkaran yang nyaman, ya. Yang nomor 3 ini contohnya membuat kandang dengan ukuran yang sesuai, lingkungannya yang nyaman, kelembaban teratur, ventilasi, dan kebakaran dari ruangan, ya. Atau ada yang ditambahkan nomor 3, barangkali saya ada yang terlewat.
Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke prinsip yang 5F keempat. Terbebas dari rasa tidak nyaman dan stres. Ya, stres itu bisa ejekan ya, walaupun itu lisan ya. Per 20 hari tidak ada, per 20 hari juga bisa menguras waktu dan emosi orang tuanya. Lanjut. Nah, 5F terakhir itu adalah express natural behavior. Ya, atau memberikan nalurinya sebagai kehewanan ya. Kalau melihara monyet juga dikasih ranting-ranting biar bisa bergelantungan, sama seperti kalong dan sebagainya ya. Lanjut. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Ini adik-adik adalah peneliti yang bermain dengan hewan uji gajah, dan pas masuk sudah 1 minggu ini hanya boleh melihat dari luar saja, tidak boleh terlalu dekat. Dan pastikan penelitinya harus juga terlindungi ya, baik di just lab, saluran pernafasan, tangan, dan saluran otaknya ya. Lanjut. Nah, ini jurnal yang hampir mirip ya, terkait dengan, ada pertanyaan sampai sini? Coba kita masuk ke 5F, ulangi lagi 5F, berikan contoh-contoh masing-masing dari 5F. Itu seperti apa? Yang pertama, freedom for hunger and thirst. Contohnya apa? Makanan minuman, Pak. Kenapa? Makanan ini sesuai kebutuhan si hewan tadi. Ya, kalau pada ikan nanti apa yang diperhatikan? Karena adik-adik kan capkan-nya pakai hewan ujinya ikan nih gitu ya. Nomor 1 contohnya apa? Pakan Peletnya, Pak. Harus jumlah pakannya harus disesuaikan, yaitu berapa persen dari massa tubuhnya? 3%, Pak. 3% ya. Memberi makan itu 3% ya. Tidak boleh, kalau terlebih nanti malah bisa jadi racun. Kalau kurang itu tidak berperi kehewanan. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau pada ikan yang adik-adik ini contohnya apa yang harus diperhatikan? Kualitas airnya, Pak. Ya, kualitas airnya. Selain kualitas airnya, harus diberi gitu ya ikannya. Selain itu, ini
rasa nyeri, trauma, dan penyakit ya. Traumanya kita tidak boleh menyiksanya ya. Kemudian nyeri juga kalau ngambil-ngambil perakuan itu juga harus dilakukan oleh tenaga yang terampil. Ya. Nah, ini untuk eutanasianya. Ya. Ada metode fisik, ada bius. Nah, kalau ikan apa? Eutanasianya caranya. Kalau stunting yang dipakai ikannya yang seukuran apa? Ayo. Yang kecil, Pak. Ya, larvanya ya. Nah, larva dibunuhnya pakai disembelih ataupun disuntik mati ataupun apa? Contoh di nomor 2. Disuntik mungkin, Pak. Yang sitik Disuntik. Ovarius. Sepertinya fisik. Ayo, nomor 2 contohnya di ikan apa? Yang saat adik-adik digunakan dalam proposal itu nanti apa? Saat mematikannya caranya gimana? Handling animalnya. Bisa dilumpuhkan sarafnya dengan cara direndam Pakai pins. dalam es, balok es. Baru dibedah ya. Kalau larva ataupun di perlakuan yang lainnya ya. Yang 1, 2 paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Nomor 3 contohnya yang buat riset apa? Di ikan berarti pemeliharaannya bagaimana? Suhunya mungkin, Pak, kalau di ikan. Ya, suhu selain suhu. Tempat Ukuran ukuran kolamnya, Pak. Ukuran kolam harus diperhatikan. Volume air, Ya, Pak. kemudian selain ukuran kolam, volume air, Aerasi. pH-nya, Pak. Aspirasi. ya bagus. Ya, itu harus juga terkontrol ya. Kemudian yang nomor 4. Menghindari ketakutan dan stres apa? Jangan terlalu sering di ini mungkin, Pak, kolamnya kayak di kocok-kocok gitu. Terus jangan sering diambil juga si ikannya, jangan terlalu sering kayak buat diambil terus diamati, jangan terlalu sering mungkin, Pak. Dikeluarkan dari si kolamnya. Ya, bagus. Ya, salah satu ketidaknyamanan ya, ataupun misalnya yang di nomor 4 gitu ya, faktor lingkungannya itu sengaja diabaikan ya. Yang ikan biasanya
terteduh ditaruh di luar dan sebaliknya, itu pasti akan berbeda ya. Yang nomor 5 contohnya. Nomor 5 contohnya. Apa ya? Jadi kayak tingkah laku di alamnya harus diperhatikan, Pak. Misalkan ikannya biasanya sembunyi di batu-batu. Di kolamnya juga harus ada batu-batu, Pak. Gitu mungkin. Ya, sip. Jadi sudah tahu ya. Nah, kalau ikannya apa namanya? Pemberian airnya ya, kalau yang di dasar tidak terlalu di atas, tapi ada yang harus dalam gitu ya. 1 sampai 5 sudah paham, kemudian lanjut lagi. Kalau pada manusia yang penelitian ikan, APD-nya apa? Gloves, Pak. Ya, minimal jas, lab, gloves, ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, ini adik-adik saya contohkan spesies primata ya. Kenapa menggunakan monyet ya, kalau dilihat dari siklus hidupnya monyet gitu ya. Dia hidupnya sendiri-sendiri, berdua, rame-rame, atau bagaimana. Nah, histologinya, bentuk tubuhnya bagaimana, ukuran selnya. Yang ketiga, spermatogenetic stage. Jadi dalam tahap pembentukan spermatogenetik. Dan tahap kelima adalah ada lagi. Pak, izin bertanya yang tadi di reduction ada rumus, itu rumusnya apa ya Pak? Boleh diulangi? Salah satunya adalah meminimalisir penggunaan sampelnya, yaitu menggunakan prinsip T-1 kali R-1 lebih besar sama dengan 15. T treatment, R repetition atau ulangan. Ya, nanti adik-adik misalnya mau perlakuannya itu mau ekstraknya yang dibedakan atau apa gitu ya, yang dikasih ekstrak ataupun enggak, nanti dikalikan berapa individu ekor yang harus dipelihara untuk riset ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Nah, sebelumnya ya yang monyet itu biasa digunakan itu adalah monkey dan lemur gitu ya. Nanti biasanya adalah untuk mengecek ya apakah side effect dari obat ataupun pas saat mengandung ya, ibu hamil itu kan biasanya riskan terhadap obat-obatan ya, alergi apa gitu, makanya digunakan juga hewan uji, bukan hanya mengobati penyakit ya, tapi saat pengobatan penyakit itu dilakukan pada orang-orang yang hamil, itu responnya bagaimana, itu bisa melihat side effect pada janin itu dari konsumsi obat ya. Nah, ini minggu kelima adik-adik
diberi tugas untuk mempresentasikan hasil dari CAPK yang sudah dipilih dan topiknya yang sudah dipilih. Paham? Yang minggu kelima, jadi adik-adik ada yang belum setor, CAPK-nya namanya apa, hewan uji yang dipakai apa, spesies yang dibuat anti-stuntingnya apa, ya. Ini ada 50 mahasiswa di KRS, tetapi yang ngisi itu tidak 50, ya. Untuk tugasnya masih yang slide terakhir tidak dipakai ya, tetapi penugasan CAPK itu adalah topiknya tentang anti-stunting dari spesies apa yang diuji cobakan menggunakan ikan, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Bapak izin, itu uji stunting yang dicobakan pada ikan gitu ya Pak? Iya. Kira-kira desain risetnya seperti apa? Ya, hewan uji yang dipakai apa, parameter stunting yang diamatin apa. Nah, parameter stunting yang diamati apa, nanti saat mengambil datanya di ikan itu pakai metode apa. Nah, ini juga apakah akan membuat ikan stres terus-menerus atau bagaimana? Ya. Kak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini harus tentang stunting gitu, Pak? Si ikannya. Ya. Ya, topiknya tentang stunting, tapi menggunakan hewan ujinya ikan. Nah, nanti ikan diapain gitu ya? Dikasih apa, cara bagaimana, memeliharanya bagaimana, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana cara memperoleh datanya, hewannya itu diapain gitu. Data yang diambil apa, interpretasinya apa. Dalam bentuk proposal ya, bukan dalam bentuk seminar hasilnya. Berarti kalau ya tentang uji toksisitas kayak gitu tuh nggak bisa ya, Pak? Nggak terkait dengan stunting, artinya si ikan diapain gitu loh. Terus parameternya yang diamatin apain saja gitu ya. Nanti bagaimana cara memperoleh datanya gitu. Berarti kan daya pertumbuhan dan perkembangan si janin bayi gitu. Ada Oh iya lagi? Pak, Ya silakan. Siapa tadi? 2 orang? Bapak maaf. Oh ya, Intan gimana? Iya Pak, tadi berisik jadi Intan nggak fokus. Pak, jadi intinya kan tugasnya kita isi form yang uji apa kode etik itu nanti kita presentasikan gitu kan Pak. Tadi soalnya Iya. ada dengar proposal itu apa ya Pak? Dan katakanlah adik-adik kan membuat proposal. Nah, proposalnya itu dimasukkan dalam
formulir etiknya gitu loh. Kayak dalam persiapan penelitiannya bagaimana, prosesnya bagaimana, evaluasi penelitiannya bagaimana. Kan tidak membuat proposal, cuma harus mengisi formulir etiknya gitu loh. Nah, tahap persiapan penelitiannya itu terdiri apa saja, saat penelitiannya itu apa yang akan dilakukan, berapa sampelnya, berapa kali durasinya, evaluasinya dengan cara apa gitu. Itu ada di kolom-kolom legal etik ya, harus dilengkapi. Oh iya Pak, baik Pak, mengerti. Jadi seakan-akan seperti itu gitu. Iya Pak. Ya seakan-akan mau penelitian nih gitu loh. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya makanya kan adik-adik kalau sudah membaca gitu ya, sudah memperoleh CAPK-nya, di-download dan dibaca, nanti pertanyaannya kan beda-beda, ada yang 20 pertanyaan, ada yang 30, ada yang 50, dan nominal-nominal yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, terkait hewan ujinya itu apakah perlu dari ikan aja Pak? Kalau misalkan dari larva ulat gimana Pak? Ikan, soalnya ikan. Ya, baik, Kita pakainya ikan ya, nanti evaluasi stuntingnya pakai apa yang diukur-ukurnya. Ada lagi yang lain? Jadi spesiesnya harus ikan apa, misalnya ikan komet, cupang, atau apa gitu. Usianya berapa hari, gitu. Diperlakukannya berapa hari gitu ya, dikasih misalnya pakan yang mengandung ekstrak ini berapa hari gitu ya. Harus disusun. Ada lagi? Cukup? Ya, silahkan adik-adik mulai yang belum dapat CAPK-nya segera cari CAPK-nya yang pakai apa. Kalau yang sudah dapat dibaca dan mulai dilengkapi formulir-formulirnya. Nah nanti teknisnya minggu kelima semuanya harus dikumpul. Nanti ada mahasiswa terpilih yang disuruh untuk mempresentasikan hasil dan dikoreksi rame-rame. Nah setelah sesi presentasi diberi kesempatan lagi satu minggu untuk memperbaiki draft akhirnya. Ya, karena ada tahap revisi ya ke dalam ini. Nah, adik-adik dalam riset, misalnya ke CAPK itu ada dua kemungkinan ya, diterima ataupun ditolak. Ada yang diterima dengan syarat harus direvisi. Kalau sudah direvisi sesuai dengan sana, dapatlah sertifikat yang dituju. Ya, kalau tidak ada, Nabila boleh stop share screen-nya. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih banyak adik-adik, dipersiapkan nanti minggu depan masih kuliah, minggu depannya lagi adik-adik mempraktekkan yang 3R dan 5F dalam bentuk aksinya, ya, dalam sebuah formulir. Nah, nanti untuk mahasiswa terpilih nanti ditunjuk, ya. Untuk jumlahnya mungkin berkisar 4 sampai 5 orang yang beruntung maju ke depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Izin ditutup.